Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan hari ini. Nah, hari ini sekarang tanggal 25 ya. Oke, bagi yang merayakan hari Natal, saya ucapkan selamat merayakan. Dan ini mungkin banyak yang liburan, apalagi di Jogja pasti rame padat ya. Dan saya harapkan Anda semua berhati-hati dalam berlalu lintas. Oke teman-teman, kali ini kita akan memberikan rekomendasi akhir tahun 2025 HT dengan range harga 300 sampai 500 ya. Range harga 300 sampai 500. Tapi ini adalah kategori HT yang menggunakan Bluetooth, teman-teman. Jadi di pasaran itu nggak banyak HT yang menggunakan Bluetooth dari range harga 300 sampai 500. Kenapa saya ambil kategori ini? Karena kategori ini adalah kategori mengikuti perkembangan zaman. Jadi mengikuti teknologi perkembangan zaman. Kenapa saya katakan demikian? Karena HT-HT ini itu mudah sekali kita program tanpa menggunakan komputer. Jadi bisa kita program menggunakan handphone kita, sehingga dimanapun kita berada kita bisa menginput frekuensi tanpa harus repot-repot ngetik-ngetik manual di HT-nya ataupun menggunakan komputer dengan nyolok-nyolokin kabel. Ini free tanpa kabel, langsung dengan handphone kita Android ataupun Apple ya, itu bisa kita gunakan untuk memprogram radio-radio ini. Nah, radio-radio apa itu? Sudah ada di depan kita ini, tapi nanti ada yang pasti ada yang punya keunggulan, ada yang punya kelemahan, tapi semuanya itu merupakan rekomendasi saya. Tinggal Anda pilih saja yang mana Anda butuhkan atau sesuai dengan budget Anda. Tapi sebelumnya kita seruput dulu seperti biasa. Bismillah. Alhamdulillah, udah terseruput kopinya. Sekarang kita langsung aja bahas ya teman-teman ya. Oke. Kali ini kita akan membahas mulai dari nomor yang terakhir ya. Jadi saya bagi hanya tiga peringkat ya untuk di HT, rekomendasi HT 300 sampai 500 yang menggunakan Bluetooth, teman-teman. Ada 3 peringkat. Peringkat ketiga itu jatuh pada UV5R Mini. Nah, UV5R Mini ini dia diwakili oleh merek Eskom dan merek Bofeng. Ya, di Indonesia ini ada 2 ya, Eskom dan Bofeng. Tinggal Anda pilih saja mana yang Anda senangin, mau yang Bofeng atau Eskom ya. Keduanya harganya hampir bersaing sama aja ya, kisaran 300 ya. Jadi mungkin kalau Anda dapat di bawah 300 mungkin Anda dapat voucher ataupun apa, tapi saya bikin range-nya 300 karena nanti ada juga yang ada ongkirnya atau apa, atau malah beli 2 satu HT itu nggak bisa, harus beli 2, kalau beli 1 harus pre-order, kan seperti itu. Nah, itu dia masuk range antara 300 sampai 500 teman-teman. Nah, kenapa saya pilih HT ini? Ini HT ini yang nomor 3 ya. HT ini sudah layarnya berwarna, kemudian sudah Type C ya, udah Type C teman-teman ya. Aduh sorry, antenanya udah saya ganti semua ini UV17 ya teman-teman. Jadi udah Type C teman-teman ya, sudah Type C. Kemudian senternya terang teman-teman ya, senternya terang nih. Senternya terang banget. Nah, di samping dia itu mempunyai Bluetooth ya. Dia juga sudah bisa airband, kemudian dual band, 5 watts. Dan ini memang nggak, kalau teman-teman tanya, oh Medi kok nggak ada untuk cas ya, desktopnya nggak ada. Ini memang betul-betul sudah sangat modern, sudah
seperti handphone, udah pakai cas handphone aja, karena sudah nggak pakai desktop lagi yang ini ya, untuk yang Bofeng UV5R mini. Ya, ini dia urutan ketiga, karena dari sisi modulasinya itu tidak sekeras dua yang ada di sini. Nanti kita tes teman-teman ya. Ini saya sebutin dulu, nanti kita akan tes RX-nya, kemudian modulasinya ya. Kalau powernya udah jelas, powernya dia 5 watt teman-teman. Oke, jadi inilah UV5R mini, ada Bofeng, ada Eskom. Tinggal Anda pilih saja. Nah, nanti tentu saya akan taruh link pembelian di deskripsi ya teman-teman. Oke, kita taruh dulu ya. Ini dua UV5R mini ini. Dan ini karena akhir tahun, mungkin toko online-nya ada yang tutup ya teman-teman ya. Jadi Anda harus bersabar sampai dia buka lagi, Anda bisa beli gitu ya secara online, karena pasti nanti ada toko yang tutup ya, yakin saya. Tapi ini video ini saya harus buat untuk Anda siap-siap ketika tokonya buka langsung Anda beli aja, jangan sampai ketinggalan ya, karena ini rekomendasi HT Bluetooth yang ada di pasaran tuh hanya sedikit ya teman-teman. Oke, yang kedua ini yang memang pertama masuk di Indonesia yang pakai Bluetooth itu Kishan ya. Kishan UV110D. Ini juga layarnya berwarna ya. Kemudian sudah Type C ya, sudah Type C teman-teman ya, di sini Type C. Kemudian baterainya lebih besar daripada UV5R mini. Modulasinya juga lebih kencang daripada UV5R mini. Kemudian suara speakernya juga lebih baik dari UV5R mini. Nah, karena dia banyak kelebihannya dari UV5R mini, maka kita kasih dia nomor 2 teman-teman ya. Meskipun secara fisik ini UV5R mini ini sangat kecil ya teman-teman, sangat praktis ya. Cuman dari segi yang lain-lainnya kita timbang-timbang ya teman, misalnya RX-nya, kemudian modulasinya, dan tentunya powernya teman-teman jauh di atas UV5R mini. Ini sekitar 6-8 watt ya untuk powernya dari Kishan UV110D ini. Nah, ini menjadi nomor 2 teman-teman ya. Nanti link pembeliannya akan saya tampilkan di deskripsi, dan kita akan tes. Nanti kita tes RX, kita tes suara. Power udah nggak usah dites karena powernya sudah sesuai ya. Antenanya udah saya ganti semua, sudah bagus semua ya teman-teman, UV17L, jadi sudah oke. Jadi kenapa saya ganti semua? Karena yang nomor 1 ini Eracom RC69 sudah pakai UV17L. Jadi nanti produk-produk Eracom, kemudian nanti Welcome, itu antenanya udah bagus-bagus semua teman-teman. Jadi nggak perlu khawatir, UV17L sudah antenanya sudah seperti ini. Oke, teman-teman. Jadi Eracom RC69 Plus ini ya, dia nggak ada lampu teman-teman ya, lampu LED kayak ini ada di sini, lampunya di layar ini nggak ada. Tapi dia punya Bluetooth, dan yang saya senang ini bisa kita program manual, secara manual dari HT-nya maupun dengan menggunakan Bluetooth, menggunakan handphone ya teman-teman. Kemudian menggunakan komputer juga sangat mudah. Nah, untuk modulasinya ini yang paling jago, modulasinya kencang banget. Jadi modulasi mikrofon untuk kita ngomong itu kencang banget. Dia juga sudah ANC, ada noise cancellingnya, dan tentunya di sini Eracom RC69 Plus ini meskipun dia punya fitur banyak, tapi harga juga masih di bawah 500 teman-teman. Itu yang membuat radio ini menjadi incaran kalian semua. Dan sudah Type C teman-teman, sudah Type C, bentuknya hampir sama nih. Kalau Anda lihat sekilas bentuknya sama, tapi ternyata ini nggak ada lampunya. Ini ada lampunya, dan ternyata ini ada ANC-nya, ini nggak ada teman-teman. Jadi mungkin sama fisik tapi beda dalemannya. Dan Anda lihat sendiri speakernya, konstruksinya kan lain nih antara yang ini sama ini.
Ya, seperti itu teman. Jadi antara Kisan sama Eracom. Memang harganya agak bersaing lah antara Kisan sama Eracom ini. Tapi kenapa Eracom saya jadikan nomor 1? Karena modulasinya kencang banget, dan ini udah saya tes ke satelit, oke banget ya teman-teman. Ini oke banget. Kita tes ke satelit, masuk dengan antena seperti ini cukup mudah ya. Oke, jadi ini dia 3 HT yang ada saat ini tentunya. Mungkin nanti setelah review ini atau rekomendasi ini nanti ada muncul lagi HT-HT lain yang mungkin akan semuanya menggunakan Bluetooth teman-teman. Karena apa ya, teknologi saat ini kalau nggak pakai seperti itu ketinggalan ya. Karena kita sebagai user itu pingin produk itu mempermudah, bukan mempersulit untuk kita melakukan sebuah komunikasi ataupun sebuah pemrograman. Jadi kalau kita memprogram HT ini, kan harusnya kita lebih mudah ya untuk mengoperasikan HT ini. Semakin ke sini harusnya semakin mudah, sehingga konsumen merasa terbantu untuk menggunakan HT-HT yang ada ini. Nah, ini sangat mudah teman-teman, HT ini sangat mudah, sehingga ketika Anda menggunakan HT ini aman gitu ya. Jadi udah murah, ada Bluetooth-nya, bisa diprogram pakai handphone, dan aplikasinya juga free, ada di Play Store. Anda tinggal download saja seperti itu, sehingga mudah. Oke, mari kita tes. Kenapa saya urutkan tadi ini nomor 3, ini nomor 2, ini nomor 1. Mari kita tes apa yang menyebabkan mereka bisa seperti itu. Oke, jangan kemana-mana, keep stay tune. Oke teman-teman, kita akan tes untuk ketiga HT ini, UV5R Mini, Kisan UV110, kemudian ada Eracom RC69. Ini akan kita tes untuk modulasinya teman-teman. Nah, UV5R Mini kita wakilkan di Baofeng aja ya. Ini kita wakilkan untuk UV5R Mini-nya, dan langsung aja kita tes ya teman-teman, supaya Anda tahu bahwa modulasi dari tiga radio ini akan berbeda. Oke, kita siapkan untuk bisa kita tes. Ini sudah ada recordingnya di sini, bukan recording ya, alat reportingnya ya. Jadi suara saya nanti akan kecil teman-teman ya, nanti akan kecil, dan dia akan kita balik mikrofonnya ke sini ya, kan saya tunjuk arahkan. Oke teman-teman, kita akan tes. Nah ini sudah, ini bener ya, mikrofonnya tadi bermasalah ya. Ini kita akan tes untuk Baofeng UV5R Mini, kemudian Kisan, kemudian Eracom ya. Kita mau tes modulasinya ya. Ini sudah siap dengan volume di level jam 10. Ya, di sini suara saya udah membelakangi mikrofon ya, udah bener. Berarti tadi saya ngomong itu mikrofonnya mati teman-teman, jadi suara saya mungkin berbeda nanti suaranya yang sebelumnya ini ya. Jadi kita coba ya. Tes 1 2 3 3 2 1 UV5R Mini, tes 1 2 3 3 2 1 modulasi UV5R Mini. Tes 1 2 3 3 2 1 modulasi dari Kisan UV110D. Tes 1 2 3 3 2 1 modulasi dari Eracom RC69, Eracom RC69. Kita coba sekali lagi teman-teman ya, biar puas. 1 2 3 3 2 1 kita menggunakan Baofeng UV5R Mini atau UV5R Mini. 1 2 3 3 2 1 kita menggunakan Kisan UV110D. 1 2 3 3 2 1 kita menggunakan Eracom RC69. Oke teman-teman, jadi sudah sangat jelas kalau menurut saya ya. Jadi ada audionya Eracom RC69 itu luar biasa kan.
Dia menggema teman-teman, karena dia tidak feedback dan dia kenceng, suaranya jadi menggema. Ini feedback, suaranya kenceng juga, tapi masih lebih kenceng yang Eracom. Dan kualitas clear outnya itu, bersihnya itu lebih bersih ini ya. Ini juga udah bersih, sudah treble sih, cuman kebersihannya itu lebih bersih yang ini. Jadi ya beda-beda tipis, tapi kelihatan kok teman-teman ya. Tadi yang didengarkan itu pasti kelihatan untuk kualitas audionya yang menggema dengan sangat kencang, itu pasti akan Anda dengarkan ya. Padahal saya nggak pakai echo, nggak pakai apa-apa, dan ini ANC-nya mati. Seperti itu teman. Jadi untuk modulasi nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke. Sekarang kita mau tes RX teman-teman. Seperti apa RX-nya? Kita lihat langsung ya. Nih. Saya langsung pasang, kita langsung setting. Ini squelnya semua udah 1 ya teman. Levelnya 1. Jadi squelnya levelnya 1. Nah, konektornya ini kebetulan ada 2. Ini langsung kita pasang di sini 1. Kalau ada 2 ya. 3 malah ya, oke. Karena konektornya ada 3 ya. Ada 3 teman-teman. Bisa kita pasang semua. Jadi ternyata konektor ada 3 ini. Jadi saya bisa pasang semua untuk masing-masing ya. Kita setting di seismograph. Seismograph-nya nggak libur teman-teman, tetap ada. Jadi kita pasang ya. Nah ini dia. Oke, ini sudah di set frekuensinya. Ini kita set dulu. Ya, kita ngetes kepekaan ya. Langsung dengan antena luar ya. Oke. Kalau antena bawaan, oke semua sih, ketiga antena, 3 radio ini oke, nggak ada masalah. Sekarang kita coba dengan antena luar. Nah ini yang UV5R mini. Jadi UV5R mini itu ada Escom, ada Bofeng ya. Oke, kita karena nggak bunyi, ini saya langsung buka squelnya. Nah, kita open squel. Nah, seperti itu untuk UV5R mini. Untuk RX menggunakan antena luar teman-teman ya. Oke, kita simpan. Sekarang pindah ke Kisan UV110D. Ini dia udah posisi di sini. Ini juga nggak bisa. Sekarang kita open squel. Kita buka. Ada teman-teman ya, ada kecil, bisa RX. Lumayan dibandingkan yang Bofeng nggak bisa sama sekali ya, ini bisa. Oke. Sekarang kita tes yang Eracom. Nah, ini kita tes, ini udah di frekuensi ini juga, tapi belum ya. Oke, kita buka squelnya sama dengan yang tadi. Sama dengan ini ya bunyi. Oke, untuk RX Eracom sama Kisan sama teman-teman ya. Jadi bisa RX namun ya kecil ya, tapi bisa RX. Nah, artinya
Kalau dengan antena bawaan sudah pasti oke ya. Dengan antena bawaannya ini Eracom sama Kisan ini udah pasti oke, nggak ada masalah. Cuman untuk menggunakan antena luar ya itu tadi diperlukan radio yang agak sedikit peka. Nah, ini jawabannya ada pada Kisan dan pada Eracom RC 69. Oke, kita taruh dulu untuk radionya di sini. Nah, jadi untuk power saya udah nggak perlu tes lagi teman-teman. Jadi ini nggak perlu kita review lagi karena udah sering di review. Nah, untuk teman-teman semua ya, jadi sudah paham ya kenapa ini jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3, sehingga Anda bisa memilihnya. Jadi di sini yang nomor 3 kan 2 tuh, ada Eskom sama ada Bofeng. Jadi tinggal Anda pilih yang mana antara duanya ini, dan yang ini memang hanya ada 2, satu Kisan dan Eracom. Nah, ini yang terakhir ya. Kemudian ini ya, kemudian muncul yang pertama kali Bluetooth ini ya, terus UV5R mini, kan terakhir adalah Eracom RC69 teman-teman. Oke teman-teman, semoga video ini bisa sedikit memberikan pencerahan buat Anda semua dalam mencari HT dengan harga 300 sampai 500 ribu dengan Bluetooth programming. Kemudian tentunya udah bisa airband semua untuk ngerisip airband. Kemudian bisa diprogram manual semua, juga bisa menggunakan komputer semua, bisa menggunakan handphone. Jadi aman ya. Oke teman-teman, semoga di akhir tahun ini kalau Anda mencari HT ini ya sabar-sabar, karena pasti ada toko yang tutup ya. Karena saya lihat Eracom ini tokonya lagi tutup nih. Padahal ini ratenya oke ya. Yang masih buka kayaknya ini ya, 2 ini. Nah, tinggal Anda bersabar aja. Mungkin Januari Anda bisa langsung gas. Oke teman-teman, itu dia rekomendasi kita AT terbaik 2025 dengan fungsi Bluetooth di harga 300 sampai 500 ribu. Semoga ini bisa menjadi referensi atau pencerahan bagi Anda untuk menentukan produk mana yang Anda akan ambil. Sekian dari saya, yang Charlie itu yang Kinda Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye-bye.